setelah lebaran jadi lebaran lagi. Biasanya pada saat bulan puasa Ramadan, ketika kita berhasil menurunkan berat badan ketika puasa bulan Ramadan. Buat yang nggak mau puasa lagi, buat yang nggak mau ribet ngitung-ngitung kalori lagi, milih-milih makanan juga nggak. Ada beberapa kasus setelah bulan puasa Ramadan jadi langsingan saat lebaran. Tetapi beberapa saat setelah lebaran kembali menjadi lebaran. Kali ini kita akan bahas tips supaya tetap langsingan biar nggak lebaran setelah lebaran. Penasaran? Simak terus video ini. Hai semuanya, apa kabarnya? Pertama-tama saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan kalau ada kata-kata atau perbuatan saya yang salah atau tidak berkenan. Sekalian saya mau meminta maaf, video yang kemarin terjadi kesalahan yang saya kira tanggal 2 malam itu malam takbiran, ternyata tanggal 2 adalah lebarannya. Intinya miskomunikasi. Mbak Google sih. Maaf bos, maklum kurang aqua waktu ditanya. Minal aidin bos. Ya sudahlah, minal aidin juga buat Mbak Google. Dan saya mau mengatakan juga selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada teman-teman muslim yang merayakan. Nah, kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Setelah lebaran jadi lebaran lagi. Biasanya pada saat bulan puasa Ramadan secara otomatis kemungkinan kita bisa menjadi defisit kalori. Hal ini simple karena jam makan kita dipotong. Yang biasanya sehari kita bisa makan 18 jam. Saat bulan puasa Ramadan, jam makan kita hanya menjadi 14 jam. Hilang 4 jam tuh jam makan kita. Kan lumayan, bisa terjadi defisit kalori. Nah, masalahnya setelah lebaran, setelah kita tidak berpuasa, jam makan kita kembali normal. Tetapi pola makan kita masih mengikuti ketika kita bulan puasa Ramadan. Makanannya masih suasana bulan puasa Ramadan yang akhirnya bisa menyebabkan kita menjadi surplus kalori dan akhirnya menjadi lebaran lagi. Nah, hari ini kita akan bahas gimana sih tipsnya supaya setelah lebaran nggak jadi lebaran lagi. Tips yang pertama, lanjut puasa lagi. Simple. Ketika kita berhasil menurunkan berat badan ketika puasa bulan Ramadan, ya kita lanjut lagi saja puasanya. Tetapi berbeda dengan puasa bulan Ramadan. Bukan dari sisi ibadahnya yang saya bahas. Puasa bulan Ramadan adalah puasa yang dry fasting atau tidak boleh minum. Nah, kita bisa lanjut tuh ke puasa yang wet fasting. Tinggal berlawanan dong. Puasa yang bukan dry fasting. Contohnya intermittent fasting atau OCD, di mana kita tetap boleh minum sehingga lebih mudah untuk mencukupi hidrasi tubuh kita. Untuk tips seputar intermittent fasting dan OCD sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti saya lampirkan linknya di description box di bawah. Puasa selain bagus untuk menurunkan berat badan juga bagus untuk kesehatan. Karena itu tidak ada ruginya kalau kita melanjutkan puasa. Yang kedua, belajar kalori maintenance. Tips yang kedua ini buat yang nggak mau puasa lagi, nggak kuat puasa lagi. Ngapain puasa terus-terusan? Emangnya bulan Ramadan terus-terusan? Bercanda ya.
Tips yang kedua ini bisa jadi alternatif buat yang nggak mau puasa lagi, yaitu belajar makan di kalori maintenance. Tentu saja hal ini untuk yang ingin mempertahankan berat badan. Kalau yang mau nurunin lagi ya beda lagi. Ingat prinsip keseimbangan energi. Kalau mau nurunin berat badan ya harus defisit kalori. Kalau mau naikin berat badan ya harus surplus kalori. Kalau mau mempertahankan ya harus saling mengerti. Itu kalau mau mempertahankan hubungan ya beda lagi. Kalau mau mempertahankan berat badan ya harus makan di kalori maintenance. Tentu untuk bisa melakukan hal ini kita harus tahu, kita harus belajar gimana caranya tracking kalori makanan dan berapa sih kebutuhan kalori harian kita. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Dan lagi nanti saya lampirkan linknya di description box di bawah. Yang ketiga, pemilihan makanan. Buat yang nggak mau puasa lagi, buat yang nggak mau ngitung-ngitung kalori, ribet, bisa menerapkan tips yang ketiga ini, yaitu pemilihan jenis makanan. Seperti yang kita tahu, kandungan kalori dari setiap makanan berbeda-beda. Ada makanan yang kecil volumenya, tapi kalorinya padat atau besar. Kecil-kecil cabai rawit. Contohnya seperti kue-kue, mau kue basah, kue kering, keripik-keripik, kerupuk-kerupuk, makanan yang processed food, makanan-makanan yang digoreng deep fry, dan masih banyak lagi. Ada juga yang sebaliknya, makanan yang volumenya besar, volumenya padat, tapi kalorinya kecil. Contohnya ya sayur-sayuran, buah-buahan, sumber protein seperti ayam, ikan, telur. Tetapi tentu cara pengolahannya atau cara masaknya juga berpengaruh. Nah, harus pilih yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kita sudah punya yang pertama, tapi masih tergoda oleh yang kedua, maka pilihlah yang kedua. Bercanda. Itu beda lagi. Bercanda. Yang tentu harus kita pilih adalah makanan yang volumenya padat, volumenya besar, mengenyangkan, tapi kalorinya kecil. Tipsnya untuk memilih makanan yang seperti itu adalah di prosesnya. Pilihlah makanan dengan proses yang seminimal mungkin. Yang cuma direbus, cuma dikukus, atau dibakar, atau ditumis dengan minyak sedikit lah, boleh lah. Cilok boleh dong bang. Cilok kan direbus. Tapi cilok kan bahan dasarnya dari tepung. Tepung sendiri dari bentuk aslinya bisa menjadi tepung sudah melalui proses yang panjang. Buat yang pengen nonton video yang lebih detail tentang tips menghindari makanan apa yang harus dihindari ketika sedang diet, nanti saya lampirkan lagi di description box di bawah. Yang keempat, perbanyak aktivitas fisik dan olahraga. Buat yang nggak mau puasa lagi, buat yang nggak mau ribet ngitung-ngitung kalori lagi, milih-milih makanan juga nggak mau. Tenang, masih ada tips yang keempat, yaitu perbanyak aktivitas fisik dan olahraga. Tentu dengan memperbanyak aktivitas fisik kita dan berolahraga, bisa membantu meningkatkan kalori keluar kita. Selain itu, dengan kita olahraga yang melatih otot rangka kita, memperbanyak massa otot di dalam tubuh kita, bisa membantu kita untuk membakar kalori lebih banyak di dalam tubuh kita. Kardio gimana bang kardio? Kardio bagus dong, kardio juga harus dilakukan. Kombinasikan olahraga yang melatih otot rangka kita dengan kardio. Karena keduanya sama-sama memiliki manfaatnya sendiri-sendiri yang bagus untuk tubuh kita. Kalau olahraga, nggak perlu tuh kita memilih salah satunya. Pilih dua-duanya. Buat yang pengen nonton nih, tips tentang memilih olahraga yang cocok dengan kita, nanti saya lampirkan di description box di bawah. Penuh dah tuh description box. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga tips tadi bisa berguna dan bermanfaat.
Video kali ini selain tips-tips tadi, isinya juga promosi video-video lama saya. Bolehlah sekali-sekali. Jadi buat yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info dan tips-tips terbaru tentang diet dan healthy lifestyle berikutnya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Siapa tahu sedang ada yang bingung ketika habis lebaran jadi lebaran. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Dan selamat Hari Raya. Kita bisa masuk ke puasa yang bukan dry fasting. Dry. Nanti saya lampirkan di description box di bawah, kalian bisa klik. Puasa selain bagus untuk menurunkan berat badan, kenapa setiap record pasti buang gas? Untuk videonya seperti tadi saya akan lampirkan apa?